Di sidang perdana kemarin menariknya, Dr. Tifa itu ketika ditawarkan oleh hakim, apakah Anda ingin melakukan restoratif justice, dia menolak restoratif justice dan mengatakan saya akan melawan. Menarik karena yang dilawan pelapornya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Lalu juga Dr. Tifa mengatakan bahwa ia untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik, buktikan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak, dan karena itu Pak Jokowi harus hadir. Seberapa menarik Pak Mahfud melihat persidangan ini? Ya menarik, karena memang sudah hampir 2 tahun ya, ini kan kontroversinya panas, saling tuding, dan semua memancing kita juga ikut terbawa di dalam emosi perdebatan itu. Juga di tengah masyarakat, pro kontranya juga terbawa. Ada yang mendukung si A, mendukung si B, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting dari itu semua, kita berharap agar di sini bukan mencari menang, tapi mencari benar dan adil. Gitu. Apa maknanya tuh? Begini, karena ini tendensinya kan sudah saling serang, mempertahankan harga diri untuk menang masing-masing pihak. Oleh sebab itu kita berharap ke hakim ini mengarahkan agar mencari kebenaran material sejelas-jelasnya tentang kasus ini, karena kalau nanti putusannya juga ada atau menyembunyikan sesuatu, bertendensi menghilangkan fakta dan opini yang sudah ditanam oleh fakta-fakta itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Itu akan menjadi liar, tapi tidak menjadi perkara yang tertuju ke seseorang sebagai terdakwa atau tersangka, tapi akan menjadi liar di tengah publik, dan sejarah akan mencatat ini sebagai hal yang buruk. Oleh sebab itu, saya berharap hakim ini mengambil peran, mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bukan mentolerir siapapun kedua pihak yang hanya ingin mencari menang. Harus benar, dan itu kuncinya di hakim sekarang. Karena kalau bicara di tingkat polisi dan kejaksaan kan masyarakat agak ragu ya bahwa ini akan selesai seperti yang diharapkan. Tetapi kita berharap ke pengadilan, dan pengadilan sekarang nampaknya sudah mulai punya keberanian untuk menampakkan jati dirinya sebagai penegak hukum, penegak kebenaran, penegak keadilan, bukan penegak kemenangan kepada siapapun yang kuat. Meskipun hakim juga kerap menjadi pertanyaan publik, kenapa putusan hakim seperti itu kan? Pernahkah saya bicara, pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernahkah Dr. Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon perlawanan. Tinggal saya akan memberikan waktunya, gitu ya Pak ya. Tim advokat ya, kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin Majelis Hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKR. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan, bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada Majelis Hakim. Terima kasih.
kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini ini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong Yang Mulia, saya dengar Gitu ya. Yang Mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang Mulia tolong saya disampaikan jelaskan dulu, Yang Mulia, juga. boleh? Saya selesaikan dulu, boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP Ahli pidana akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait dengan pokok perkara yang diperdebatkan dalam sidang pra-peradilan. Salah satunya terkait pengembalian berkas dalam proses penyidikan atau penuntutan. Keterangan ahli ini menjadi bagian dari pembuktian termohon sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik.
Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator, sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, "Doa ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia." Akun Putrajaya menyuarakan, "Bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, "Waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan Parcok, Polme,
geng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah. Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara usir saja dari Indonesia. Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini. Teman kita Piwiwi memberikan komentar, ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, Allah Akbar, mantap adili Jokowi. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar, selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar, kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar, 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rokomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar, apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar, berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar, tangkap adili, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar, kasus ijazah palsu milik Jokowi, Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Del Sobiem memberikan komentar, yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar, usut kematian Insinyur Hari Mulyono Bosco. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar, kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar, Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK, karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra.
Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar, setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar, jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik ndalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar, Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar, saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar, mantul halak kita maju harus terus kalian yotop supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar, sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar, kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar, wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar, kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar, kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar, keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsi Nur memberikan komentar, alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.